Gak lepas dari kasus kemarin yang gue bahas, yaitu kasus kerajinan tangan si Edgen ini. Ternyata pada tahun 2000-an ada suatu kasus yang menggemparkan masyarakat Indonesia, yang lebih tepatnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya pasti sebagian dari lu udah tahu ya kasus ini, apalagi kalau bukan kasus kanibalisme Sumanto. Oke, sebelum mulai ke ceritanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya temen atau saudara lu yang suka konten horor, konspirasi, atau kasus kayak gini. Oke, penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Sumanto ini berasal dari desa Majatengah, tepatnya di Purbalingga, yang lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Sumanto juga merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, yaitu Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Bisa dibilang ya, Sumanto ini tumbuh seperti anak pada umumnya. Ya bahkan keluarganya ini bisa dibilang berkecukupan ya, karena harta warisan yang diperoleh dari orang tua ayahnya si Sumanto ini. Sumanto saat itu menempuh pendidikan di salah satu sekolah dasar yang berada di Purbalingga. Tingkahnya seperti halnya anak biasa. Bahkan kesenangan si Sumanto ini sehabis pulang sekolah, ia ini sering mengambil rumput atau mengurusi hewan ternak milik ayahnya itu. Sampai pada akhirnya Sumanto ini memasuki kelas 6 SD. Dan ia ini sangat berkeinginan memasuki salah satu SMP favorit di Purbalingga. Namun sayangnya karena nilai NEM yang kurang, sampai akhirnya Sumanto mengulangi kembali 1 tahun di kelas 6 dan akhirnya lulus dan diterima di SMP impiannya. Nah, sekolah barunya ini berjarak sekitaran 3 km dari rumahnya. Dan seperti biasa sehabis sekolah mencari rumput, mengembala ternak, terus sorenya ini mengaji. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah gitu. Namun ya seiringnya waktu, keluarga Sumanto ini mengalami kesulitan ekonomi, yang mana mengharuskannya menjual barang-barang rumah untuk bertahan sehari-hari. Bahkan kadang juga Sumanto sampai gak makan pada waktu itu. Sampai akhirnya Sumanto terpaksa putus sekolah pada kelas 3 SMP karena alasan tertentu. Karena kesulitan ekonomi itulah yang mendorong Sumanto untuk merantau ke Lampung dan bekerja di perkebunan tebu. Pada saat Sumanto di Lampung pun mempunyai istri pertamanya yang bernama Sutrima. Namun ya dari pernikahan pertamanya itu mereka bercerai karena Sumanto ini sering melakukan KDRT kepada si Sutrima. Setahun setelah bercerai, Sumanto kembali berkenalan dengan seorang janda bernama Tugiem. Mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1993 dan diberi 1 orang anak wanita. Namun sehabis mereka menikah itulah Sumanto ini jadi jarang pulang dan selalu melakukan KDRT kepada Tugiem. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Sehabis bercerai itulah Sumanto ini kembali ke kampung halamannya dan tinggal di sebuah gubuk kecil yang gak jauh dari rumah ayahnya tersebut. Sehabis Sumanto merantau pun, para tetangganya ini merasa aneh atas sikap Sumanto yang menjadi temperamental. Bahkan ya, Sumanto ini meminta jangan ada orang yang bertamu ke rumahnya. Sampai-sampai orang-orang ini gak boleh gitu ngelewat depan rumahnya atau bahkan dimarahin gitu. Di kehidupannya yang serba kekurangan itulah, Sumanto mencari uang hanya untuk makan sehari-hari. Bahkan kadang ya ada juga tetangga yang memberinya ia makanan. Dari ketidakcukupan itulah Sumanto ini mulai berangan-angan ingin bisa makan makanan mewah. Dan yang difikirkannya saat itu ialah daging. Pada tanggal 15 Januari 2003 ada pengumuman dari tua masjid yang mengumumkan adanya warga yang meninggal dunia yang bernama Mpok Rina. Dari tua itulah Sumanto mencari tahu, bukan untuk membantu menguburkan mayat itu, akan tetapi dia akan mengambil mayat tersebut pada malam harinya. Tepatnya pada malam hari, sekitaran 16 jam setelah mayat itu dikuburkan.
Sumanto mendatangi kuburan itu, kemudian menggali dan melucuti semua kain kafan yang membungkus si mayat ini. Sesampainya di rumah, Sumanto dengan gilanya memotong bagian kemaluan dari mayat ini dan menyimpannya di suatu tempat. Dan gilanya lagi, Sumanto ini memakan mentah-mentah bagian jari kaki dari mayat Porina tersebut. Gak cuma itu aja ya, Sumanto ini memutilasi bagian tubuh Porina dan membuatnya seperti halnya memasak daging biasa. Ada yang dibuat sup dan ada juga yang dibuat sate. Dari hasil masakan itulah Sumanto membagi sate daging Porina kepada ayahnya sendiri. Karena lapar juga ya, ayahnya ini makan tanpa tahu yang dia makan ini daging apa. Sampai-sampai ayahnya ini minta porsi tambahan gitu. Tapi si Sumanto ini menjawab kalau dagingnya itu udah habis. Dengan gilanya, Sumanto hampir menghabisi semua daging tersebut. Namun, karena udah mau pagi juga ya, dan takut ketahuan warga, Sumanto kembali membungkus daging sisa Porina ke dalam karung dan menguburkannya di sekitaran rumah Sumanto. Di pagi hari itulah, ada salah satu warga yang melihat kuburan Porina berantakan dan cuma tersisa kain kafannya saja. Warga langsung melaporkan temuannya ini kepada kepolisian. Nah, karena tanah yang masih basah, pihak kepolisian menemukan jejak tanah kuburan yang menuju rumah Sumanto ini. Saat Sumanto ditangkap pun, Sumanto ini tidak melawan sedikit pun, hanya tersenyum psikopat kepada kepolisian. Gak cuma itu aja ya, di rumahnya pun kepolisian menemukan tulang belulang milik Porina dan beberapa sisa daging yang ia makan di malam itu. Nah, setelah penangkapan si Sumanto itulah, akhirnya ia ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus pencurian mayat dan kanibalisme. Namun ya, setelah dilakukan interogasi pun, polisi mengungkap kalau kasus kanibalisme Sumanto ini, ia mengaku telah memakan korban lain yang berjumlah 3 orang pada saat di Lampung. Dan Porina inilah korban ketiga dari kasus kanibalisme si Sumanto itu. Soalnya, pada saat penggerbekan pun, polisi menemukan baju milik korban yang bernama Mistam. Nah, menurut laporan juga ya, si Mistam ini dikabarkan hilang pada saat memenuhi panggilan pijat ke rumah si Sumanto itu. Selain itu, kepolisian tidak mengungkap identitas lain dari korban si Sumanto tersebut. Menurut hasil interogasi juga ya, kenapa si Sumanto ini jadi kanibal? Ya karena si Sumanto ini kelaparan gitu, terus kesulitan ekonomi, dan dia ini katanya sedang melakukan ritual untuk ilmu sakti agar kebal bacok. Jadi ceritanya ini pada saat Sumanto masih bekerja di perkebunan tebu. Sumanto berkenalan dekat dengan seorang bernama Taslim. Dari perkenalan itulah Sumanto menganggap Taslim sebagai gurunya untuk menguasai ilmu magic atau ilmu hitam. Namun ya, si Taslim ini mengatakan kepada Sumanto, kalau kamu pengen kebal dan sakti dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu harus makan manusia sebanyak 7 orang. Kalau kamu pengen sakti lagi, kamu harus makan manusia sebanyak 21 orang. Namun ya, Sumanto cuma menyanggupi untuk memakan 7 orang saja. Dan dari kasus Porina itulah, Sumanto akhirnya ditangkap. Sampai akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 2006, Sumanto ini mendapatkan remisi karena berkelakuan baik dan dibebaskan pada saat itu. Pada saat Sumanto bebas pun, ia ditampung di rumah rehabilitas An-Nur yang terletak di Karanganyar di Purbalingga. Nah, kenapa si Sumanto ini nggak balik ke rumahnya aja ya di Purbalingga? Ya karena warga Purbalingga itu udah menolak si Sumanto untuk kembali ke rumahnya. Ya karena takut juga nanti kalau tiba-tiba kambuh lagi ya ngeri-ngeri sedap gitu. Bahkan ya si Sumanto ini di rumah rehabilitas ini mendapatkan perlakuan yang sangat baik, tidak kelaparan lagi. Dan juga si Sumanto ini semakin tekun belajar agama, sampai-sampai si Sumanto ini sudah hafal beberapa juz dan sering menjadi muazin. Nah, itulah cerita mengerikan dari Sumanto ini. Menurut kalian bagaimana? Adakah penonton di sini yang merasakan kengerian Sumanto pada saat itu? Coba komen di bawah.
Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut dulu.